Seperti ada keraguan di balik tatapan matanya. Perasaan tidak enak menyerbu masuk ke hati Lili. Kedua tangan Lili melambai-lambai di depan dadanya. Enggak, beneran enggak. Lili malah takut nanti orang tua Lili yang salah paham. Pak, nanti dikira bapak itu pacar Lili. Lili gak pernah bawa cowok ke rumah. Ada kedut kecil terlihat sekilas di sudut bibir Aji lagi. Lili yakin, laki-laki itu yang justru menyembunyikan sesuatu. Dan Lili benar-benar tak ingin membayangkannya. Oh, itu saja. Kirain apa? Hanya itu, tidak, tentu saja. Tiba-tiba Aji memikirkan sebuah ide baru di kepalanya. Kalau nanti orang tua Lili salah paham bagaimana, gumam gadis di sebelah Aji itu dengan nada rendah. Aji hanya mengendikkan bahunya. Tak masalah, apapun untuk gadis mungilnya. Ya, kita nikah saja. Gitu aja repot, tandas Aji senyum-senyum. Desis Lili sebal sambil melirik Aji. Mulutnya cemberut lagi. Aji tertawa dan sekilas melirik gadis kesayangannya itu. Dan, Li, kamu justru cantik seperti itu. Aji merasa seluruh dunia sedang berada di tangannya. Entah mengapa hari ini semua yang ia pikirkan terwujud tanpa sengaja. Ia baru memikirkan caranya agar bisa mengajak Lili mau makan siang bersamanya. Dan gadis itu mengajaknya. Ketika ia tengah membayangkan respon Lili jika ia ingin berkunjung ke rumah gadis itu. Tiba-tiba saja peluang itu muncul karena kaki gadis itu. Memang caranya sedikit tidak menyenangkan. Aji juga merasa tidak enak karena itu. Tapi apa ada kemungkinan lain jika tidak seperti ini? Lili memang selalu terlihat seperti anak kecil. Selalu lucu dan tertawa seperti manusia tanpa dosa. Tapi entah kenapa Aji merasa ada sesuatu yang disembunyikan gadis muda itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Namun tidak bisa dipahami. Firasat Aji yang membacanya. Cuma apa itu? Aji sendiri tak bisa mengerti. Telepon Lili bergetar. Lumayan keras untuk ukuran ponsel yang sedang di-silent. Aji saja bisa mendengarnya. Tapi gadis itu malah diam saja. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Berkali-kali Aji meliriknya. Gadis itu masih diam menatap ke depan dengan kening berkerut. Tangan Lili bukannya mengambil handphone, malah sibuk memilin-milin ujung bajunya. Apa sih yang dipikirkan gadis itu hingga ia seperti berada di dunia lain? Apa ada yang salah di kepalanya setelah jatuh tadi? Sepanjang jalan menuju rumah orang tuanya, Lili mencari akal untuk menghentikan Aji. Bisa gawat kalau ayah dan emak mengenal lelaki sombong bin galak ini. Bisa-bisa mereka akan meminta Lili berhenti kerja segera. Mana bisa juga laki-laki sombong model begini bersikap baik di depan orang tuanya. Bagaimana kalau Aji beranggapan kedua orang tuanya tidak sebaik orang tua gadis-gadis yang mengantri ingin menjadi istrinya? Atau bagaimana kalau Aji kecewa melihat dirinya kalau lagi di rumah? Ayah dan emak bukanlah tipe orang tua yang menjaga aib anak. Justru sebaliknya.
Mereka pasti mengumbarnya dengan sangat senang hati. Lili masih betah kerja. Lili masih betah memandangi wajah tampan itu. Lili masih betah berantem sama dia. Tret, tret. Handphonemu bunyi terus tuh, beritahu Aji. Ada nama Willy terpampang di layar handphone Lili. Otomatis kepala Lili menoleh pada Aji. Pak Willy. Pak. Lili baru ingat tadi istirahat makan siang ia tidak pamit pada siapapun. Justru semua staf di sekretariat mengira ia ada di kantor. Ia memang sengaja menunggu semua orang pergi makan siang usai sholat Jumat sebelum ke kantor Aji. Bilang saja, kamu izin sakit, besok saya yang urus itu. Berarti semua orang akan tahu kalau hari ini ia bersama Aji. Menghabiskan waktu bersama presiden direktur. Tidak, Lili tidak mau orang salah memahami hubungannya dengan Aji. Ia menekan tombol terima. Halo, iya Pak. Maaf Pak. Tadi Lili jatuh jadi Lili langsung ke dokter. Oh, gak apa-apa. Pak. Sudah ke dokter. Siapa? Oh, Lili gak tahu. Iya, Lili. Lili sendiri. Naik taksi. Makasih. Pak. Buru-buru Lili menutup teleponnya. Duh. Ya elah. Hari ini udah berapa kali bohong? Li, tanya tagar sisi baik sinis. Aji melirik. Kenapa? Dia tanya apa? Ragu menyelimuti wajah Lili. Pak Willy tanya apa Lili lagi sama bapak atau tidak. Terus Lili bilang enggak. Aji tertawa sinis. Dasar tukang bohong. Kita balik aja deh. Pak, Lili masih bisa kerja kok. Kan tangan Lili gak apa-apa. Entah mengapa firasat Lili mengatakan ada sesuatu yang terjadi di kantor. Sampai Willy harus menghubunginya langsung. Padahal biasanya Emilah yang paling dekat dengannya. Ini pertama kali Willy bertanya secara pribadi tentang kondisinya dan tidak membahas pekerjaan sama sekali. Lili ingin memastikan tak ada yang akan membahayakan pekerjaannya. Gak apa-apa apanya, itu tanganmu lecet-lecet gitu. Emang bisa dipakai kerja apa? Aji melengos. Kakinya malah menginjak pedal gas dalam-dalam saat lampu merah di depan mereka berganti hijau. Sebelum menyerah pada keinginan Aji, Lili kembali berkilah. Pak, nanti anternya sampai pagar depan rumah aja ya. Gak usah turun. Lili mau telepon ayah biar nanti ayah yang bantuin Lili. Kembali Aji melemparkan tatapan aneh ke sekujur tubuh Lili. Yakin ayahmu bisa mengangkat badanmu itu? Buktikan kaki kananmu masih bisa buat nendang dia. Li, tagar sisi jahat marah. Jangan Li, sabar. Sabar tagar sisi baik mengingatkan. Lili menghela napas kuat-kuat, mengurangi kekesalannya. Ya sudah. Kalau bapak ngerasa kuat gendong Lili. Tawa Aji terdengar. Jelas sekali merasa menang. Tapi ia tak melihat seringai licik membayang di wajah sekretaris Badungnya. Tuh, Pak, rumah Lili belok ke situ. Tunjuk Lili ke jalan kecil di sebelah kirinya. Lebih sempit daripada jalan raya.
tapi bisa dilalui mobil. Mobil pun berbelok mengikuti arahan Lily. Jalannya mulai menurun, agak curam. Ada sungai kecil mengalir di sebelah jalan kecil itu. Aji berkonsentrasi penuh agar mobil berjalan stabil. "Yak, stop di sini." "Pak, udah ya Pak. Makasih." Lily turun dulu. Tangan Lily melepaskan safety belt dan bersiap membuka pintu. Kamu mau kemana?" Tunggu dulu," cegah Aji. Lily menoleh lagi. "Kenapa?" "Pak, ini sudah sampai." Matanya yang polos menatap Aji bingung. Tagar sisi jahat cekikikan dalam hati. "Ada apa sih? Kan emang udah sampai." Tagar sisi baik kebingungan. "Tidak bisa, saya harus antar kamu sampai rumah." "Kamu kan gak bisa jalan." "Rumahmu yang mana?" tanya Aji celingukan melalui jendela mobil. Tak ada rumah di dekat situ. Hanya terlihat bukit yang dipenuhi pepohonan, serta sungai yang mengalir cukup deras. "Itu, di sana." "Pak, rumah saya ada di atas sana." "Bapak yakin mau antar saya sampai ke atas sana?" tanya Lily sembari memasang mata kucingnya sekali lagi. Mata bulat bening memelas. Aji mengikuti arah telunjuk Lily ke atas bukit. Sang penguasa jagat Golden Eagle Group itu terdiam 1000 bahasa sambil meneguk liur. Saat melihat puluhan anak tangga dari batu yang mengarah naik ke atas bukit, seringai Lily muncul lagi. Kali ini sisi jahatnya terbahak-bahak penuh kemenangan. "I'm on cloud 9 asterisk, yay."